rumus yang ketujuh. Setiap orang pasti punya prinsip, punya nilai. Maka di antara sumber tenangnya hidup adalah kita mampu menegakkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup kita. Kok kita punya idealisme dan belum mampu menegakkannya, itu hidup kita belum tenang. Orang tenang itu kalau ada nilai yang mampu menjalankannya. Kayak kalian misalnya yang muslim yang meyakini sholat itu wajib. Maka ketika kalian bisa menjalankan sholat sudah tenang. Kalau belum mampu menjalankan sholat, kalian masih gelisah. Maka ketenanganmu antara lain terjadi kalau kalian bisa menegakkan nilai hidupmu. Mungkin kalian punya nilai kejujuran. Begitu kalian bohong, pasti kalian tidak tenang. Karena nabrak dengan nilai yang kalian yakini. Jadi ketenangan itu akan lahir sesuai dengan kesungguhan kita menegakkan nilai. Makanya ini tadi yang quote sempat kita kutip itu loh. Tidak mungkin hidup senang tanpa bijaksana, baik dan adil. Dan tidak mungkin hidup bijaksana, baik dan adil tanpa hidup yang senang. Jadi kesenangan, ketenangan itu bersyarat penegakan prinsip dan nilai. Beliau juga punya quotes begini, kesenangan itu tidak jahat, tapi cara menghasilkan sebagian kesenangan itu ada yang mengakibatkan masalah yang besarnya berlipat-lipat daripada kesenangan yang diperoleh. Jadi wajar saja orang mengejar kesenangan, tapi kalau kita mengejar kesenangan itu dengan mengabaikan nilai, prinsip yang kita yakini, disitulah maunya kita kesenangan, tapi jatuhnya bisa kebalikannya. Jadi keinginan kita, ayo kita penuhi, tapi tetap tidak mengabaikan nilai. Karena kalau kita mengabaikannya, kita mungkin tidak ketemu dengan kesenangan, malah ketemu dengan masalah. Jadi rumus akhirnya kesenangan itu di sini. Makanya beliau kemudian bilang, meski kita bisa mengelak dari hukuman, tapi orang yang melarikan diri tidak mungkin bisa hidup tenang. Karena mereka akan selalu ditakuti, ketakutan akan masa yang akan datang maupun masa kini. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan tapi tidak ngaku. Kita salah tapi terus melarikan diri. Jangan dikira urusannya selesai. Kita sedang mempertaruhkan ketenangan hidup. Mungkin saja seluruh Indonesia tidak tahu, tidak ada yang tahu selain para malaikat dan Allah saja. Tapi kalian juga tahu yang melakukannya, dan itu akan jadi ganjalan bagi ketenangan hidupmu. Maka kata Epikuros, tidak bisa kalian mengabaikan nilai, mengabaikan norma. Karena begitu kalian nabrak itu, pasti kalian tidak tenang. Mungkin tidak ada orang tahu, tapi kalian sendiri yang melakukannya akan tahu. Dan itu akan jadi memorimu, dan itu yang akan memblokir ketenanganmu. Kadang-kadang kalau orang melakukan kesalahan ini itu kan ada di memorinya. Kadang-kadang kalau dia mengalami kesialan apa, ketidakberuntungan apa, itu selalu disambungkan dengan kesalahannya sebelumnya. Makanya orang yang mendapatkan musibah itu kan sering mengeluhnya itu, ya Allah, apa salahku ya, apa dosaku ya. Karena memang ingatan akan salah dan dosa itu jadi memori yang menghalangi ketenangan kita. Kita was-was terus, jangan-jangan salahku, dosaku ini nanti terbalas dengan hal yang lebih pahit, lebih buruk. Jadi ketika kita mengalami kepahitan itu, kita sambungkan dengan ingatan kita akan dosa dan kesalahan kita.
Nah, jadi kalau ada teman-teman ini, kita semua kan kadang punya aib yang ingin kita tutupi, punya dosa yang tidak ingin kita ceritakan ke siapa-siapa. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak ingin bersih-bersih diri, kita hanya menyangkal saja dosa itu, salah itu, ya pada saatnya kita sedang mengorbankan ketenangan kita. Hidupmu tidak akan tenang. Ini mungkin teori yang banyak dipakai di drama-drama itu kan, kalau pas gegeran, yo kamu menzolimi aku sampai segininya, tunggu saja, ingat-ingat saja, kamu tidak akan tenang hidupmu. Karena memang kesalahan dan dosa itu membuat kita tidak nyaman dan tidak tenang. Baik, saya kira itu dulu ya teman-teman, pelajaran tentang hidup senang dan hidup tenang. Jadi ternyata gaya hidup hedon versi Epikuros itu tidak seperti bayangan kita, yang orang hanya nyari senang saja, melampiaskan hasrat dan hawa nafsu saja. Ternyata ada banyak rumus biar ketika kesenangan kita dapatkan, ketenangan juga mengikutinya. Jangan sampai kita sudah senang-senang tapi pahitnya sampai akhir hidup kita tidak tenang.